Salam, selamat malam buat kita semuanya. Selamat bertemu kembali di udara lewat ibadah kita pada malam hari ini. Apa kabar saudaraku? Harapan saya semua saudaraku dalam keadaan baik, sukacita, sehat, dan diberkati Tuhan selalu. Kita mau memuji, menyembah, dan meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mau bermazmur bagi Dia. Kita rindukan hadirat Tuhan, kita rindukan lawatannya, kita rindukan jamahannya. Ini kami Bapa, ini kami Tuhan Yesus, umat pilihan-Mu, umat tebusan-Mu. Dimanapun berada anak-anak-Mu yang sedang mengikuti ibadah live streaming ini, Engkau melawat semuanya. Kuduskan, sucikan, penuhi dengan urapan baru-Mu. Bahkan HP yang mereka pakai untuk mengikuti ibadah live streaming ini juga Engkau mengurapi. Bahkan kami yang melayani juga Engkau mengurapi. Bahkan jaringan internet kami serahkan ke dalam tangan Tuhan supaya Engkau yang akan mengurapi. Khususnya di Sentani, Jayapura, lampu PLN Engkau memberkati sehingga lampu tidak padam. Segala pekerjaan setan, iblis, roh jahat yang mencoba untuk mengganggu ibadah kami, mencoba untuk menahan hadirat Tuhan, kami mau ikat patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami lemparkan Engkau sampai ke tubir-tubir laut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Roh Kudus Engkau yang memimpin kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Haleluya. Mari saudaraku, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji, menyembah, meninggikan namanya yang kudus. Katakan dari awal bersama-sama, haleluya. Aku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu, lebih lagi, lebih lagi, menikmati kuasa-Mu
hadirat Tuhan, untuk Dia membawa kita lebih dekat lagi kepada Dia. Bahkan urapannya lebih dalam dan lebih dalam lagi. Kita akan merasa dekat sekali dengan Tuhan Yesus ketika kita dipenuhi Roh Kudus. Bahkan kita merasakan bahwa kita ada di dalam dekapan kasih-Nya ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan. Maka dari itu rindukan perjumpaan dengan Tuhan malam hari ini. Mari kembali katakan dari awal pujian ini, bawaku lebih dalam. Haleluya. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Sekali lagi dari dasar hati yang paling dalam katakan, bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus
rasakan dekapan kasih-Mu, biar kami rasakan jamahan-Mu. Haleluya. Roh Kudus, roh yang manis, roh yang lembut, Kau ada di dalam hidup kami. Urapan yang dahsyat Kau berikan bagi kami. Haleluya. Glory, haleluya. Kau jadikan kami sempurna. Kau jadikan kami sempurna di hadapan-Mu. Kau jadikan kami biji mata-Mu. Kau jadikan kami orang yang berharga di hadapan-Mu. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat jamahan-Mu. Terima kasih buat urapan-Mu. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Kuasa Roh Kudus, api kebangunan rohani Kau curahkan bagi kami. Hujan awal, hujan akhir, hujan keselamatan, hujan pertobatan Kau curahkan bagi kami. Hujan berkat-Mu Kau curahkan bagi kami. Glory, haleluya. Api kebangunan rohani Kau curahkan bagi kami. Api Roh Kudus-Mu membakar jiwa kami. Bangkitkan Roh-Mu di dalam kami. Haleluya, haleluya. Oh, oh, oh. Kami rindukan jamahan-Mu Tuhan. Kami rindukan Roh Kudus mengurapi kami. Kami rindukan lawatan-Mu. Roh Kudus yang memuaskan jiwa kami. Roh Kudus yang memuaskan kerinduan kami. Roh Kudus Engkau melawat kami. Restorasi yang begitu indah terjadi bagi kami ketika Engkau ada. Sesuatu hal yang indah terjadi dalam hidup kami ketika Engkau hadir. Dan lewat pujian penyembahan ini kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Kami merasakan jamahan-Mu. Sungguh kami membutuhkan Engkau. Yesus, Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Yesus, Engkaulah bagian kami. Yesus, Engkaulah perisai bagi kami. Yesus, Engkaulah kota benteng bagi kami, tempat kami berlindung, tempat kami bernaung. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau jadikan kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik. Kau sangat baik. Kau amat baik. Berkat-Mu selalu baru setiap hari dalam hidup kami ini. Haleluya. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku.
bagi kami malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau naikkan pujian sukacita bagi Tuhan, bahwa Tuhan itu sangat baik, sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Kuasanya tidak pernah berubah, kasihnya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sebab Dia Yesus Allah yang tidak bisa mengingkari janjinya. Haleluya. Kita naikkan pujian sukacita bagi Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sekali lagi katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari ciptakan kebangunan rohani di rumah saudaraku masing-masing. Boleh saudaraku pakai mikrofon, atau boleh juga saudaraku masukkan suara HP-mu di speaker saudaraku, supaya kita merasakan hadirat Tuhan, suasana kebangunan rohani. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 hosana ku
Saya percaya saudaraku semuanya semangat dan bersuka cita oleh karena Tuhan Yesus itu baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kita. Haleluya. Kita masih menaikkan pujian sukacita bagi Tuhan. Terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang
Saya percaya semuanya kita dilawat oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, dan saya percaya semuanya saudaraku mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera, dan rasanya plong. Sebab hadirat Tuhan, Dia yang bertahta di atas puji-pujian, berarti Dia hadir dan memberikan kelegaan bagi kita semua. Apapun yang menjadi pergumulan saudaraku, pasti hari ini, malam ini Tuhan Yesus jawab. Mari kita akan membuka Alkitab kita dari Yohanes pasalnya yang kedua. Saya percaya mujizat Allah terjadi malam hari ini. Apapun yang menjadi pergumulan kita, apakah bisnis, pekerjaan, keluarga, anak-anak, penyakit, saya percaya malam hari ini kita semuanya akan diberkati Tuhan. Mari kita buka di dalam Yohanes pasal 2, mulai dari ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kita baca sampai selesai satu perikop ini, saudaraku. Haleluya. Perkawinan di Kana. Ya. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba?" Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencendok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Haleluya. Ini mujizat pertama yang Tuhan Yesus kerjakan di awal pelayanannya. Kalau satu perikop ini tadi kita baca, tanda Tuhan Yesus hadir, ada mujizat. Tanda Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita, ada mujizat yang kita alami. Dan di dalam kehidupan ini, saudaraku, setiap hari itu kita mengalami mujizat. Setiap hari kita mengalami mujizat. Satu contoh kecil saja. Anak-anakmu bisa pulang sampai di rumah dengan selamat. Itu mujizat Tuhan. Bahkan engkau sendiri bisa tiba pulang dari pekerjaan, tiba di rumah. Itu mujizat. Karena firman Allah berkata, satu langkah di depan kita itu maut. Nah, sebagai judul firman Tuhan hari ini, judul khotbah hari ini, maukah engkau menerima mujizat? Dan saya percaya kita semua, tanpa terkecuali, yang mengikuti ibadah live ini, baik ketika mereka yang memutar ulang kembali, pasti merindukan mujizat dari Allah. Adat orang Yahudi, kalau ada pesta adat, mereka tamu-tamu diberikan minum anggur. Itu adat orang Yahudi. Tentunya anggur di sini bukan anggur alkohol, saudaraku. Tetapi anggur yang diolah asli dari buah anggur.
Dan biasanya yang punya pesta memberikan anggur yang paling enak, yang paling lezat terlebih dahulu. Lalu nanti kalau masih banyak tamu berdatangan, tinggal sisa-sisa mungkin anggur nomor 2-nya kah atau nomor 3-nya kah yang akan dikeluarkan. Tapi biasanya yang nomor 1, yang terbaik itu yang lebih dahulu disodorkan kepada para tamu. Nah, pada waktu itu, di dalam pesta itu, Ibu Yesus yaitu Maria ikut menjadi salah satu yang bekerja sebagai pelayan di sana, mempersiapkan makanan. Dan ketika mereka, keluarga yang sedang mengadakan pesta ini, kehabisan anggur, Maria datang kepada Yesus. Karena Yesus juga diundang di dalam pesta itu. Dia hadir. Seperti saya katakan tadi, di mana Yesus hadir, pasti ada mujizat. Nah, waktu kehabisan anggur, Maria berkata kepada Yesus, lalu di dalam ayat 3, ayat 4, kita lihat ayat 4, kata Yesus kepadanya, itu kepada Maria, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Maria berkata kepada Yesus, mereka sudah kehabisan anggur. Sementara tamu-tamu masih banyak datang. Akan malu nanti yang empunya pesta. Tamu yang datang gak kebagian anggur. Karena adat orang Yahudi harus ada anggur. Dan pertanyaan Yesus tidak membuat Maria kecewa. Mau apakah engkau dariku, Ibu? Waktuku belum tiba. Seolah-olah pada waktu itu Tuhan Yesus tidak mau melakukan mujizat. Tetapi perkataan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus tidak membuat Maria patah semangat. Tidak membuat dia menjadi lemah. Tidak membuat dia menjadi loyo. Tidak membuat dia menjadi kehilangan semangat. Tetapi apa yang dia lakukan? Teman-teman para pelayan-pelayan itu, dia suruh mengumpulkan tempayan. Artinya adalah, buatlah doa kita seolah-olah kita sudah terima. Perkataan Tuhan Yesus kan jelas tadi. Apa yang kau mau dariku, Ibu? Waktuku belum tiba. Tetapi perkataan Tuhan Yesus itu memotivasi Maria, menyuruh teman-temannya para pelayan pesta, mengumpulkan tempayan dan mengisinya air. Melihat iman Maria seperti itu, tergugah, tergerak hatinya Yesus untuk mengisi tempayan itu dengan air. Melihat iman yang begitu luar biasa, menggugah hati Tuhan Yesus, menyuruh mereka mengisi tempayan. Apabila kita juga memiliki iman yang luar biasa, belum dijawab oleh Tuhan doa kita, tetapi engkau berkata, terima kasih Tuhan, aku telah menerima mujizat itu. Terima kasih Tuhan Yesus, aku telah sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus, engkau telah pulihkan keadaanku. Terima kasih Tuhan Yesus, engkau telah pulihkan ekonomiku. Terima kasih Tuhan Yesus, engkau telah pulihkan usahaku. Terima kasih Tuhan Yesus, modal yang aku butuhkan engkau telah sediakan. Terima kasih Tuhan, semua kebutuhanku engkau telah sediakan. Yang walaupun kita belum terima itu, tetapi doa kita seperti itu, seolah-olah kita sudah terima. Maka luar biasa iman seperti itu di hadapan Tuhan. Dan itu yang membuat Tuhan tergerak hati untuk segera menjawab doamu. Sebagaimana di dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang belum kita lihat, dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita terima. Jadi buatlah doa itu seolah-olah engkau telah menerimanya. Itu iman yang begitu luar biasa. Yang walaupun engkau belum terima hari ini, engkau belum terima juga besok, lusa,
Atau mungkin juga doamu sudah 1 bulan, sudah 2 bulan, sudah 6 bulan, sudah 1 tahun. Terus katakan, terima kasih Tuhan, aku telah menerima kesembuhan. Aku telah berjalan, aku telah melihat, aku telah mendengar, aku telah merasakan mujizat-Mu. Teruslah katakan demikian. Walaupun engkau belum menerimanya, tetapi buatlah engkau seolah-olah sudah menerimanya. Jangan lagi meminta. Jangan lagi meminta-meminta. Ada hamba Tuhan pernah bilang begini kepada saya, Ibu Pendeta, untuk 1 pergumulan cukup 1 kali saja didoakan. Tidak usah berkali-kali. Contohnya, kita butuh rumah. Tuhan Yesus berikan aku rumah. Sediakan aku rumah. Amin. Cukup 1 kali itu saja. Tuhan sudah dengar dan Tuhan sudah jawab. Saya mau berkata, pendapat itu salah. Pendapat itu salah. Tetapi teruslah berulang-ulang. Terima kasih Tuhan untuk rumah yang sudah Engkau sediakan. Walaupun belum ada. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah sediakan rumah. Terima kasih Tuhan. Terus itu. Terus. Tidak cukup hanya 1 kali. Kenapa? Seumpama kita sedang naik sepeda. Bukankah kalau naik sepeda kita dayung terus sepeda itu? Kan tidak cukup 1 kali dayung langsung sampai di tujuan. Kan tidak? Contohnya saudaraku yang ada di tebing tinggi, naik sepeda mau ke Medan. Kan gak mungkin hanya 1 kali dayung langsung sampai. Tetapi terus didayung sepeda itu sampai kepada tujuan. Demikian juga dengan doa kita untuk 1 pergumulan. Teruslah doakan sampai engkau terima. Tidak cukup 1 kali. Mungkin engkau berdoanya 3 kali 1 hari. 3 kali sebutkan. Mungkin engkau berdoanya 10 kali dalam 1 hari. 10 kali sebutkan. Terima kasih Tuhan Yesus, telah aku terima jawaban doaku. Terima kasih Tuhan Yesus, anak-anakku sudah Engkau berikan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, mereka menjadi anak-anak yang mau dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan Yesus, problem aku sudah selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, walaupun itu belum engkau terima, tetapi terus itu ucapkan. Walaupun engkau belum mengalami kesembuhan, terus ucapkan terima kasih aku telah sembuh. Terus seperti itu saudaraku. Jangan bosan untuk 1 topik doa yang belum engkau jawab. Terus yang belum dijawab oleh Tuhan, ya. Jangan pernah bosan untuk 1 topik doa yang belum dijawab oleh Tuhan. Doakan terus dan buat seolah-olah engkau telah menerimanya. Dan apa yang terjadi saudaraku? Maka ketika air sudah ada di dalam tempayan, berubahlah menjadi anggur. Lalu mereka memberikan anggur itu kepada juru masak yang ada di pesta itu. Dan dia mencicipi anggur itu. Wow, luar biasa. Dan membagikannya kepada para tamu-tamu undangan. Dan para tamu-tamu undangan pun merasakan, luar biasa. Biasanya di dalam pesta, anggur yang terbaik terlebih dahulu dihidangkan, barulah yang kurang baik. Tetapi ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya terus anggur yang terbaik yang disediakan oleh yang mempunyai pesta. Luar biasa. Saudaraku, anggur ini adalah lambang daripada sukacita, damai sejahtera. Ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, awal, pertengahan, dan akhirnya pun tetap Dia berikan sukacita kepada kita. Tetapi ketika kita datang kepada dunia, yang dunia tawarkan adalah pertama kali anggur. Itu sukacita yang semu, sukacita yang tidak kekal, sukacita yang menipu. Tetapi akhirnya bukan sukacita, tetapi kepahitan, bahkan neraka. Itu yang dunia lakukan. Itu yang dunia tawarkan. Itu yang iblis sediakan. Hanya awalnya saja kita mengalami sukacita. Tidak senang. Tidak kekal. Tetapi semu. 1 contoh. Ada orang yang sedang bersusah hati. Dia sedih. Dia galau. Dia stres sampai depresi.
Lalu ditawarkan supaya kau lupa masalahmu nih. Kau minum alkohol, pasti kau lupa dengan masalahmu. Oke, memang. Sesudah dia minum, dia rasa mabuk. Dia lupa dengan masalahnya. Tetapi sesudah habis kekuatan alkohol, dia ingat kembali problemanya. Tetapi kalau kepada Tuhan tidak. Dari awal dia kasih damai sejahtera sukacita. Pertengahan hidup pun bahkan akhirnya pun tetap sukacita, yaitu sorga. Jangan mau kesenangan dunia yang sementara ini, saudaraku. Jangan berlomba merebut kesenangan dunia yang tidak kekal ini. Harta duniawi ini tidak akan kekal, tidak membawa sukacita yang kekal. Tetapi harta sorgawi itulah yang membuat kita ada di dalam sukacita sampai selama-lamanya, yaitu firman Allah ini. Ketika engkau punya masalah, tetaplah datang kepada Tuhan. Tetaplah membaca dan merenungkan firman Allah. Jangan pernah engkau mempelajari Tuhan, sebab Tuhan bukan satu objek yang mau dipelajari. Tetapi datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, naikkan pujian penyembahanmu kepada Tuhan, maka susah hatimu itu akan hilang. Sebab Dia hadir di tengah-tengah pujian penyembahan kita. Dia bertahta di atas pujian penyembahan kita. Bisa saudaraku bayangkan, kalau Dia sudah hadir, maka mujizat Allah terjadi. Ketika Dia hadir, mujizat Allah terjadi. Ada suatu restorasi, ada pengalaman baru yang kita alami bersama dengan Tuhan Yesus. Yang pasti adalah mujizat. Sebab itu saudaraku, datang terus kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya supaya Tuhan Yesus hadir di dalam hidup kita? Tadi kan Tuhan Yesus hadir di dalam pesta itu karena Dia diundang. Ini pun seperti itu. Supaya Tuhan Yesus hadir dalam hati. Supaya Tuhan Yesus hadir di dalam bisnis, pekerjaan, usahamu, mungkin daganganmu. Supaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah rumah tangga. Yang dilakukan adalah apa? Naikkan pujian penyembahan. Buatlah mesbah doa. Teruslah masuk dalam hadirat Tuhan. Teruslah. Yang walaupun iblis datang mengintimidasi. Yang walaupun iblis datang menawarkan suatu problema, masalah, banyak penderitaan. Teruslah naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Teruslah. Teruslah. Dan mujizat itu terjadi. Karena Dia hadir di tengah-tengah pujian penyembahan itu. Itu caranya untuk kita bisa mendapatkan mujizat itu. Yang menyedihkan adalah apa? Kita rindu diberkati Tuhan. Kita rindu mujizat Tuhan. Tetapi kita tidak mau menyembah Dia. Kita tidak mau memuji Dia. Kita tidak mau bermazmur. Kita nggak tahan berjam-jam. Jangankan 1 jam. 1/4 jam saja nggak tahan berada di kaki Tuhan. Apalagi berjam-jam. Banyak anak-anak Tuhan maunya yang enak saja. Ingin diberkati, ingin sukses, ingin mendapatkan hidup yang kekal. Tetapi tidak mau bertobat, tidak mau duduk di kaki Tuhan, tidak mau memuji menyembah Tuhan, tidak mau merenungkan firman Allah, tidak mau merendahkan diri, nggak mau bersyukur, tidak mau berterima kasih. Sebagaimana firman Allah di dalam beberapa hari ini, ikhlas. Tidak mau ikhlas menerima maupun itu kesulitan, kesusahan, penderitaan. Ikhlas terima dengan penuh sukacita, katakan syukur, terima kasih Tuhan. Yang walaupun doa itu belum engkau terima, katakan terima kasih Tuhan. Syukur Tuhan, itu namanya ikhlas. Dan Dia turun, Dia hadir. Maka mujizat Allah terjadi. Jangan hanya engkau rindukan berkat-Nya saja. Jangan engkau mencari tangan-Nya saja. Tapi carilah wajah-Nya. Carilah kekuatan-Nya. Maka mujizat itu terjadi bagimu. Amin. Cari hadirat-Nya. Sembah Dia. Jangan jenuh, jangan bosan. Jangan engkau menganggap menjadi satu beban itu pujian penyembahan.
bukan beban, tetapi itu adalah suatu keharusan untuk menghadirkan Yesus. Maka ketika dia hadir, maka mujizat terjadi. Apa saja pun yang kau minta, dia beri. Hadirkan dia di tengah-tengah kehidupanmu. Hadirkan dia, maka mujizat yang terjadi. Ketika iblis yang hadir, maka yang terjadi apa? Penderitaan demi penderitaan. Tetapi hadirkan Yesus saja. Jangan hadirkan iblis. Dengan banyak ribut, bertengkar, iri hati, benci. Jangan kau taruh itu di dalam hatimu, dalam dirimu. Maka iblis yang datang. Ketika iblis yang datang, kesusahan, penderitaan yang menimpa hidupmu. Tapi ketika Yesus hadir, maka kita mampu untuk menghadapi semua, apapun itu. Haleluya. Bersama Tuhan Yesus, engkau bisa mengalami mujizat itu. Dan ketika engkau merindukan mujizat Allah terjadi, mari datang menyembah, hadirkan dia. Sebagaimana Sion punya pesta, dia memanggil Tuhan Yesus untuk hadir di dalam pesta. Dan ketika masalah terjadi, mereka kehabisan anggur, Tuhan Yesus tidak membiarkan mereka malu. Karena itu adat bagi orang Yahudi, harus ada anggur. Tuhan Yesus juga tidak akan membiarkan kita malu. Dia memberikan mujizat bagi kita. Apa masalah yang kau sedang hadapi hari ini? Apa kebutuhanmu? Sebutkan problemamu, sebutkan persoalanmu. Datang kepada Tuhan. Jangan datang kepada manusia. Sebab jika engkau datang kepada manusia, ketika engkau curhat, maka dia akan curhatkan lagi kepada orang lain. Tetapi ketika engkau datang kepada Tuhan Yesus, engkau cerita kepada dia, maka dia hadir lewat pujian penyembahanmu, maka mujizat terjadi. Dia ada. Bersama dengan dia, engkau menang. Bersama dengan Tuhan Yesus, engkau mengalami mujizat. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim
merindukan mujizat hari ini. Apa yang kau butuhkan? Apa yang sedang engkau butuhkan hari ini? Engkau membutuhkan uang, sebab begitu banyak kebutuhan yang harus engkau tutupi. Mari, mungkin saudaraku memiliki buku tabungan. Serahkan buku tabunganmu itu kepada Tuhan. Atau ATM-mu. Ambil hari ini. Ambil buku tabunganmu itu. Ambil ATM-mu itu. Kita mau serahkan kepada Tuhan. Mujizat Allah pasti terjadi. Sebab Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia ada bersama dengan saudaraku. Dia ada. Di mana engkau sedang mengikuti ibadah live ini hari ini. Atau mungkin engkau sedang berada di toko atau berada di rumah. Dimanapun engkau berada hari ini, Dia ada. Mari ambil buku tabunganmu. Mari ambil buku tabunganmu, ambil ATM-mu. Ambil buku tabunganmu, pegang dengan tangan kananmu, atau ATM-mu, pegang dengan tangan kananmu. Angkat di hadapan Tuhan, lalu tangan kirimu pegang dadamu. Angkat dengan tangan kanan, saudaraku. Angkat dengan tangan kananmu, dan saya akan mengarahkannya kepada saudaraku. Arahkan buku tabunganmu, arahkan ATM-mu ke layar HP yang sedang saudaraku pegang. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat hari ini, Tuhan. Kuasamu tidak terbatas. Sebagaimana mujizat terjadi pada waktu pesta kawin di Kana. Dan malam hari ini juga, Tuhan, anak-anakmu yang sedang mengangkat tabungan mereka, atau buku tabungan atau ATM mereka. Kami percaya Engkau telah mengisi uang sebanyak-banyaknya pada buku tabungan mereka, pada nomor rekening mereka, pada ATM mereka. Sebab nomor rekening yang mereka miliki adalah rekening bank sorga, ATM yang mereka miliki adalah ATM sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka berkat Allah berlimpah, berkat Allah berlimpah Engkau telah sediakan, sehingga mereka bisa menutupi segala apa yang mereka butuhkan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, maka terjadilah melimpah uang di dalam buku tabungan mereka, dalam nomor rekening mereka. Melimpah uang di dalam ATM mereka. Sebab ATM itu, nomor rekening itu adalah nomor rekening bank sorga dan ATM sorga. Haleluya. Silakan turunkan tanganmu. Engkau sedang sakit? Mari, pegang bagian tubuhmu yang sakit. Pegang bagian tubuhmu yang sakit dan imani mujizat Allah hari ini terjadi. Engkau melihat anak-anakmu, Tuhan. Mereka sedang memegang bagian tubuh yang sakit. Tanganmu yang berlubang paku itu, yang menjamah dan mengangkat seluruh penyakit mereka. Darah-Mu Tuhan Yesus yang membasuh. Dan oleh kuasa bilur-Mu Tuhan Yesus, mereka sembuh. Yang buta melihat, yang lumpuh yang sudah begitu lama berbaring di tempat tidur segera berjalan. Yang tuli mendengar, yang gagu, yang bisu berbicara. Ada penyakit gondok, hari ini sembuh. Ada penyakit gondok, hari ini sembuh.
Ya. Amin. Amin. Ada penyakit kista. Haleluya. Tuhan jamah. Tuhan angkat. Sembuh oleh kuasa bilur-Mu Tuhan Yesus. Manifestasi dari surgawi, roh kesembuhan itu mengalir. Usus buntu, tidak memiliki BPJS, tidak memiliki uang untuk dioperasi. Ada tangan Tuhan Yesus yang mampu untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Sembuh. Ambeien yang sudah bertahun-tahun engkau gelisah untuk duduk, malam ini Tuhan Yesus jamah ambeien-Mu. Sembuh. Sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Sakit lambung yang berkepanjangan, tangan-Mu Tuhan Yesus yang menjamah. Malam ini sembuh oleh kuasa bilur-Mu Tuhan Yesus. Ada benjolan pada telinga. Iya. Iya. Ada benjolan pada telinga. Tuhan Yesus jamah. Tuhan Yesus angkat. Bilur-Mu memberikan kesembuhan. Sembuh. Sembuh. Ada benjolan di lubang hidung yang sudah lama engkau sulit untuk bernafas. Benjolan pada lubang hidung sebelah kanan. Tuhan Yesus menghampiri engkau. Jamah Tuhan. Jamah. Jamah. Angkat semua penyakit itu. Bilur-Mu Tuhan Yesus menyembuhkan. Ada benjolan pada lubang dubur. Engkau sudah mengalaminya itu 3 tahun. Tangan-Mu Tuhan Yesus menjamah. Angkat semua penyakit itu. Benjolan pada lubang dubur itu semua dicabut sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh oleh bilur-Mu Tuhan Yesus. Sembuh. Sembuh. Ada yang mengalami kanker rahim. Engkau takut untuk dioperasi. Bahkan dokter sudah memvonis engkau. Yesus, dokter di atas segala dokter, menjamah engkau hari ini, menghampiri engkau hari ini. Oleh kuasa bilurnya engkau sembuh. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat mujizat yang telah dialami oleh anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Bahkan ketika mereka akan memutar ulang rekaman video ibadah live streaming ini, kuasa Allah tetap berlaku. Kuasa Allah tetap berlaku menjamah dan menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Kau sungguh baik. Kau sangat baik, Kau amat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat mujizat yang sudah kami terima malam ini. Terima kasih Engkau telah memulihkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menjawab doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah terikat sampai selama-lamanya, sampai tiba waktunya Tuhan Yesus melemparkan engkau ke dalam neraka yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kau sungguh baik. Kau sangat baik. Kau amat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat mujizat-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Ucapkan terima kasih untuk lawatan Tuhan yang kau rasakan malam ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat mujizat-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Sempurna pertolongan-Mu Tuhan. Sempurna penyertaan-Mu.
Sempurna berkat-Mu, sempurna Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada malam hari ini. Terima kasih. Dan terus urapan-Mu bagi kami. Terus penyertaan-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami akan tutup ibadah kami pada malam hari ini. Kami terima segala berkat berkelimpahan, kejayaan, keberhasilan, kesehatan, umur panjang. Itu menjadi bagian kami bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, saya percaya saudaraku sudah dilawat oleh Tuhan. Jangan lupa, engkau yang sudah menerima mujizat Tuhan itu bersaksi, saudaraku. Sebab banyak sekali orang-orang akan diberkati lewat kesaksianmu. Engkau bisa tulis di akun Facebookmu kesaksian yang engkau terima, mujizat yang engkau terima. Engkau tulis, engkau bersaksi. Dan percaya, setiap orang-orang yang membaca kesaksianmu, mereka diberkati Tuhan, dijamah Tuhan. Haleluya. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.